Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samiuddin, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang analisis wacana pada sebuah berita Republika Online yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 2023 kemarin pada hari Ahad dengan tema tampil baik di debat pandangan masyarakat ya Gibran jadi positif. Namun sebelum itu, marilah kita mengetahui bersama apa itu analisis wacana. Analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan. Wacana dapat berwujud lisan dan tulisan yang disebut sebagai teks dalam wacana. Wacana lisan berupa ujaran baik dalam bentuk teks lisan yang diucapkan. Begitulah pengertian singkat tentang analisis wacana. Dalam bidang keilmuan analisis wacana ini, tentu ada beberapa ilmuwan yang mencetuskan teori-teori tentang analisis wacana, yaitu diantaranya ada Don van Dijk, Norman Velvok, dan Michael Foucault. Mereka ini adalah salah satu dari segelintir ilmuwan yang mencetuskan teori-teori analisis wacana yang kita kenal sampai saat ini. Berawal dari sebuah latar belakang. Dalam sebuah postingan yang diupload oleh Republika Online yang bertajuk "Tampil Baik di Debat, Pandangan Masyarakat ke Gibran Jadi Positif". Debat Cawapres yang pertama pada tanggal 12 Desember 2023 banyak menuai kritik dan pujian, khususnya terhadap paslon nomor urut 2, yaitu Gibran Rakabuming Raka, karena penampilannya yang sangat menguasai debat yang kemudian menepis anggapan dari masyarakat terkait dirinya yang belum pantas menjadi wakil presiden. Kemudian mari kita tinjau sedikit. Menurut Don van Dijk, ada 3 aspek dalam analisis wacana, yaitu struktur makro atau makna umum dari teks yang tanpa dari topik. Yang kedua, superstruktur, yaitu kerangka suatu teks, dan struktur mikro, yaitu makna wacana dari kata, kalimat, preposisi, anak kalimat, dan lain-lain. Dan sedangkan menurut Norman Velvok juga ada 3 analisis wacana, yaitu wacana sebagai bentuk tindakan dari interaksi, memiliki tujuan mempengaruhi, membujuk, menyanggah, dan wacana diekspresikan secara sadar dan terkontrol. Sedangkan Michael Foucault menjelaskan bahwasanya analisis wacana itu bagaimana wacana itu diproduksi, siapa yang produksi, dan apa efek produksi wacana tersebut. Kemudian pandangan masyarakat. Setelah diadakannya debat pada tanggal 22 Desember kemarin, ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Sebelumnya, Gibran dianggap anak bawang dan dianggap belum terlalu paham persoalan bangsa dan masih terlalu muda untuk jadi wakil presiden. Itu ditegaskan dalam isi berita yang menjelaskan Gibran sebelum debat. Sudah saya paparkan di sampingnya. Kemudian setelah debat tersebut. Namun debat kemarin menepis segala persepsi tersebut dikarenakan Gibran menguasai panggung debat dan memahami betul persoalan bangsa serta tampil kritis dalam menjelaskan segala isu bangsa saat ini dengan sederhana, seperti ibu kota negara atau IKN, investasi, masalah perkotaan, infrastruktur, perpajakan, hingga SGIE. Van Dijk menggambarkan wacana sebagai 3 dimensi, yaitu teks, kognisi sosial, serta konteks sosial. Inti analisis Van Dijk ini adalah menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut
dalam satu kesatuan analisis. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, teks. Dalam dimensi teks, yang pertama yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Dan dalam hal ini, berita yang menyangkut Gibran Rakabuming Raka yaitu mampu merubah perspektif di tengah masyarakat yang semula negatif menjadi positif. Yang kedua, kognisi sosial. Pada level kognisi sosial dipelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan. Nah, kognisi sosial ini bagaimana proses teks tersebut diproduksi oleh wartawan atau media, menggambarkan nilai-nilai masyarakat itu, menyebarkan dan diserap oleh kognisi wartawan, dan akhirnya digunakan untuk membuat teks berita. Nah, dalam hal ini dilakukan oleh Republika Online dan diterima oleh masyarakat serta mendapatkan pujian dari beberapa orang atau masyarakat. Dan yang ketiga yaitu konteks sosial. Sedangkan aspek ketiga mempelajari dimensi wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah, yang dalam hal ini Republika Online mampu menggiring opini atau persepsi masyarakat terhadap Gibran. Dan di sampingnya sudah saya taruh bagan bagaimana struktur wacana, hal yang diamati, serta elemen yang digunakan. Itu menurut teori Van Dijk. Dan kemudian terakhir kesimpulan. Dalam berita yang diterbitkan oleh Republika Online tentang tanggapan atau respon masyarakat terhadap Gibran, bagaimana media menggiring opini publik untuk kepentingan sendiri, politik, sosial, dan lain sebagainya. Isi dalam berita tersebut menggambarkan bagaimana Gibran menjadi sorotan setelah debat Cawapres kemarin, sehingga banyak menuai respon positif serta menepis anggapan bahwa Gibran belum layak menjadi wakil presiden karena kurangnya pengalaman dan batas usia. Itulah sedikit presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun hal yang kurang jelas dimengerti. Dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Akhir kata, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.